agama. Kita berkhatmil Quran, baca Quran, Masya Allah pahalanya tuh luar biasa. Kalau di dalam sholat aja baca Quran itu pahalanya 100. Kalau sholatnya diri, kalau sholatnya duduk itu pahalanya 50. Kalau kita baca kumpul begini dengan wudhu pahalanya 25. Kalau yang nggak punya wudhu yang udah batal itu pahalanya 10. Berapa banyak tuh kebaikan luar biasa. Udah gitu kita tahlil lagi ya. Ini bukan hanya yang hidup yang diampunin, yang diniatin, yang buat yang meninggal nih, yang telah mendahuluinya, keluarganya Abdul Latif dapat semua ampunan dari Allah. Apalagi banyak begini orang, Masya Allah luar biasa dah, nggak sanggup diomonginnya dah. Ini sekilas info aja ya, menyenangkan hati tuan rumah aja saya ngomong nih ya. Saya ulang lagi nih, tahlil membaca apa? La ilaha illallah dan macam-macam doa di dalamnya. Kata Nabi Muhammad, man qala la ilaha illallah wa maddaha hudimat lahu arba'atu alaf dzambin minal kabair. Siapa orang baca kalimat la ilaha illallah dipanjangkan dari itu. Kiai Jawaz tadi pimpin kita itu. Abdullah Zikri falam annahu la ilaha illallah. Kata Nabi, Allah telah hancurkan 4.000 daripada dosa-dosa besar kita satu kali la ilaha illallah dipanjangkan. Berapa kali tadi itu? Banyak tadi kita baca. Udah umroh dah dosa kita, alhamdulillah di malamnya dilebur sama Allah Ta'ala. Lalu sahabat bertanya, wa in lam takun lahu syai' minal kabair. Ya Rasulullah, kalau kami tidak melakukan dosa-dosa besar bagaimana? Yughfaru li ahli. Allah Ta'ala ampunkan keluarga kita yang di rumah. Yang di rumah yang lagi nonton, yang lagi main game segala macam, main handphone, dapat ampunan dari sebab kita hadir di tempat ini membaca kalimat la ilaha illallah. Ini Nabi Muhammad udah kabarin sama kita. Sahabat nanya lagi, ya Rasulullah, kalau keluarga kami tidak melakukan dosa-dosa besar bagaimana? Wali kirani, tetangga dapat ampunan juga dari Allah Ta'ala. Dengan sebab kita kumpul di sini, tetangga itu dapat ampunan tuh dari Allah Ta'ala. Kalau dia lihat mungkin nanti dibawain parcel, karena dia nggak tahu apa-apa, nggak tahu urusan, dapat ampunan dari Allah dengan sebab inti hadir di sini. Ini luar biasa nih, min khasaisi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada kekhususan yang Allah Taala berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, belum kita baca sholawat Nabi tadi. Kata Nabi Muhammad, zikrus salihin tanfilur rahmah. Kita baca, kita menyebutkan riwayat hidup orang-orang baik aja, orang-orang soleh aja, turun rahmatnya Allah. Zikrul anbiya kafarah. Kita sebutin cerita hidupnya para nabi-nabi menggugurkan dosa-dosa kecil kita. Bagaimana kalau kita menceritakan kehidupannya pemimpin para nabi-nabi dan rasul-rasul? Bagaimana sangkaan antum semua? Luar biasa. Dan suatu hal yang perlu saya sampaikan juga, ngenes rasanya kalau saya nggak sampaikannya. Kita manusia ini bergulir terus, kematian selalu datang. Barusan saya lagi dulu mungkinnya main handphone tuh, lagi WA-an ada meninggal, saya punya jamaah juga di Cilepuk satu ujung. Ya, ntar insya Allah saya habis dari sini takziah ke sana. Soalnya bukan orang kaya kesian, ya kan? Ini orang susah soalnya yang meninggal orang susah. Ya kesian, mesti ditengokin, mesti ditanyain. Saya tanyain, mandiin sama kapannya berapa duit? Kita mesti bantu. Dosa kita nggak bantu dia, ya. Atau kuburannya berapa mesti dibayar. Ini perlu. Dan saya mau sampaikan juga hadis Nabi di dalam kitab Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah. La ya'ti 'alal mayyit asyaddu min lailatil ula. Kata Nabi, tidaklah datang kepada mayit malam yang paling dahsyat, malam yang paling menyeramkan adalah malam pertama. Paling dahsyat. Kata Nabi, paling serem, paling dahsyat, yang menegangkan segala hal. Ini Nabi udah kabarin nih, ini bakalan ngalamin inti semua nih, termasuk aneh. Ya, kata Nabi, farhabu,
kasihanilah mayit-mayit kalian. Mayyamut, siapa meninggal kesianin dah, kata Nabi. Dengan apa kesianinnya? Bisodakoh, dengan sedekah, kata Nabi. Jadi kalau ada meninggal keluarga kita tuh, kita kesianin. Karena malam pertamanya paling dahsyat. Dengan apa? Dengan sedekah. Jangan pelit-pelit sama ahli kubur, jangan pelit-pelit, kesian. Kata Nabi, kesian, farhamu mayyamut, kesian tuh orang yang mati tuh. Sedekah. Kalau rezeki lagi banyak, kalau memang dia orang kaya, ada yang mampu, ya, kasih fidyah. Jangan sekarung 2 karung. Ya. Di dekat saya ada meninggal juga orang kaya, dia mau sedekah, mau fidyahnya 4-5 karung. Saya bilang mestinya ente 5 ton, masih kurang. 4-5 karung gak ada rasanya sama dia. Orang kaya, gede di rumah, mobilnya bagus-bagus, 4-5 karung, kendor banget. Umpama orangnya lagi lapar, dikasih sesuap 2 suap, gak pantas. Kecuali orang gak punya dia. Mungkinnya kesian nih keluarga-keluarga ente. Kalau duit ada, ya, jangan sayang-sayang sedekah. Tahadus bin nikmah. Belain tuh ahli kubur, jangan pelit.